Ya, Selamat siang menjelang sore. Maaf, yang ini. Ya maaf saudara-saudara, ada gangguan teknik, apa sinyal atau apa kurang tadi terputus. Sekarang saya ingin lanjutkan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan eh, dalam hidup saya hanya ingin mengenal Tuhan dan bagaimana caranya mengenal Tuhan dan Tuhan ternyata bisa dikenal dan bisa dialami oleh setiap orang yang ingin mengenal Tuhan dan itulah yang saya alami dan saya dulu saya dari latar belakang muslim, saya lahir dari keluarga muslim, tetapi dalam hidup saya mempunyai satu keinginan, ingin mendapat ridho Tuhan dan ingin mengalami kasih karunia Tuhan. Dan ternyata itu Tuhan menjawab dan Tuhan eee, bisa dialami oleh setiap orang yang ingin mengenal Dia. Dan itulah yang terjadi kepada saya tidak pernah mimpi jadi orang Kristen, tetapi saya berharap bisa mendapat rahmat Tuhan. Dan rahmat itulah yang saya dapati di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu saya bisa saya imani oleh karena pertolongan roh Tuhan. Karena oleh roh Tuhanlah saya mengenal Allah yang benar itu. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang diutus. Dan saya mengenal Kristus yang diutus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan itu terjadi dalam hidup saya, dan itu sangat saya syukuri karena itulah yang paling berarti, yang paling karena ingin sekali saya dalam hidup saya waktu di Muslim saya bernazar bagaimana caranya mengenal Allah, sekalipun saya harus mati dan harus menderita, tetapi Allah lah yang bisa menyatakan dan mengenalkan dirinya kepada saya. Karena saya tidak tahu Allah yang benar itu bagaimana caranya untuk mengenal Dia. Tetapi di dalam Yesus Kristus, saya mengenal Allah yang benar dan mendapat hidup yang kekal. Dan itu sangat luar biasa dalam hidup saya, sekalipun ancamannya untuk saya bisa mengimani Yesus Kristus, bisa mengimani kitab Alkitab, itu tantangannya luar biasa. Dan saya hampir kehilangan nyawa, saya ingin dibunuh oleh keluarga saya kalau saya mengimani tentang Yesus dan saya mengimani tentang Alkitab. Karena saya dikatakan, kalau kamu mempunyai iman seperti itu, kamu sudah keluar dari Islam dan kamu sudah kafir katanya. Dan uh, kalau kamu dengan iman itu kamu pulang ke kampung, kata saudara saya, kamu akan saya bunuh. Tetapi saya tidak bisa menyangkal dan saya tidak bisa, uh, walaupun saya takut dengan ancaman keluarga saya dan saya takut kehilangan nyawa saya, tetapi kasih anugerah yang saya terima dan kemurahan Tuhan dan jawaban doa saya ingin menemukan rahmat Tuhan. Dan rahmat itu menemukan saya. Dan rahmat itulah yang membuat saya tidak bisa menukar sekalipun dengan nyawa saya. Itulah sebabnya saya, walaupun diancam oleh keluarga saya, kalau kamu jadi Kristen, kamu saya bunuh, dan kamu tidak boleh pulang ke kampung. Dan saya tidak bersaudara dengan saudara saya, bukanlah orang Kristen, kata ponakan saya, saudara-saudara saya di kampung. Dan itu membuat saya sedih. Tetapi kasih karunia Tuhan yang melampaui akal pikiran saya, itu tidak bisa saya bantah.
Karena saya sudah bernazar kepada Tuhan. Sekalipun saya harus mati, sekalipun saya harus menderita, asalkan saya mendapat rahmat Tuhan. Kalau dulu saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi lebih dari Lailatul Qadar itu, saya alami di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia saya diselamatkan. Itu pemberian Allah kepada saya. Dan itu tidak bisa saya tukar dengan yang lain. Dan saya ingin bersama dengan saudara saya. Tapi saudara saya tidak bisa membuat saya ke surga atau ke neraka. Itulah yang membuat saya dalam pilihan yang sulit. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Banyak setelah saya jadi Kristen, banyak pencobaan, banyak ancaman saya alami. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus lebih hebat dari segala ancaman manusia, dari segala kesulitan yang saya alami. Dan itulah sampai detik ini saya tetap bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya, yang telah memberikan hidup yang kekal, bahkan yang telah menjadikan saya anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, siapa yang menerima Yesus diberi kuasa oleh Yesus menjadi anak Allah. Hanya di dalam Yesuslah saya mempunyai otoritas, bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa saya. Sekarang sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhanlah yang menerima aku. Dan aku diberi posisi oleh Tuhan menjadi anaknya. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Pengalaman yang sangat besar, yang sangat ajaib yang saya alami. Dan itulah yang tidak bisa saya gantikan dengan apapun, dengan ancaman bagaimanapun. Saya tidak bisa menukarnya. Karena kasih Allah itu yang saya alami terlalu ajaib. Terlalu besar. Karena saya hanya berpikir, asalkan saya bisa selamat dari hukuman neraka, itu sudah cukup bagi saya. Itulah doa saya dahulu. Karena saya tahu saya orang berdosa, saya akan masuk neraka. Sekalipun dalam iman saya dahulu, saya akan masuk surga selama saya tidak keluar dari agama Islam. Saya tidak menyekutukan Allah. Saya akan tetap bisa masuk surga. Asalkan saya tidak menyekutukan Allah, tidak keluar dari agama Islam. Tetapi kasih yang saya alami di dalam Yesus, saya yang dibenarkan oleh darah Yesus, saya pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Dan saya tidak perlu lagi takut dengan siksaan api neraka, dengan siksa kubur, dengan ancaman murka Tuhan. Karena Yesus yang adalah manusia Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, menjamin saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saya pasti masuk surga. Dan saya diberi otoritas ketika saya percaya. Saya dimeterai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Itulah yang membuat saya menjadi anak Allah dan membuat saya menjadi milik Tuhan. Dan itu tidak bisa saya dapatkan dengan kesalehan saya, dengan amal ibadah saya. Kecuali dengan iman dan percaya kasih karunia Allah. Dan saya menerima dan saya dapat iman itu karena Tuhan menuntun saya oleh memberi pengertian kepada saya sehingga saya bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Itu oleh kasih karunia Allah yang saya alami. Karena secara logika saya, secara pikiran saya, bagaimana manusia dikatakan Tuhan. Dan itu tidak bisa saya terima dalam pikiran saya. Tetapi oleh Roh Tuhanlah, oleh Roh Kuduslah, saya bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Karena segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus. Bahkan Yesus bisa memberi hidup yang kekal kepada saya.
Bahkan Yesus bisa menjadikan saya baru di dalam dirinya. Bahkan Yesus bisa memberi Roh Kudus kepada saya. Dan itu tidak bisa saya terima dan saya dapatkan di agama saya yang dahulu. Dan tidak bisa saya dapatkan dengan kesalehan saya. Tetapi oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah firman Allah yang menjadi manusia untuk manusia. Karena Allah begitu mengasihi manusia sehingga saya yang berdosa ini dan dikasihi Tuhan. Dan Yesus datang, mau datang untuk menggantikan hukuman manusia berdosa. Dan saya membutuhkan orang yang mau menolong saya, membebaskan saya dari dosa. Itu supaya saya tidak dihukum. Hanya Yesuslah yang mampu melakukan itu untuk saya. Dan saya merindukan keselamatan yang pasti. Dan saya tidak mau dihukum di neraka, sekalipun hanya katanya untuk sementara waktu. Karena saya tidak mau, adakah jalan lain agar kita tidak bisa dihukum di neraka. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, supaya saya tidak dihukum, hanya menerima Yesus. Dan saya menerima Yesus. Karena Yesus telah mau menggantikan hukuman saya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saya. Saya yang berdosa dijadikan benar di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang saya tidak bisa dapatkan di dalam malam Lailatul Qadar, di dalam amal perbuatan saya. Dan oleh kasih Tuhanlah saya dibenarkan oleh Allah. Dan saya bersyukur karena ada seseorang yang memberi saya Alkitab. Melalui Alkitab itulah saya mengenal kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi saya hidup sekarang oleh kasih karunia Allah. Bahkan dahulu waktu umur 20-an tahun saya udah sakit-sakitan. Tidak mempunyai harapan hidup. Tetapi di dalam Yesus bukan saja harapan sorga. Bukan saja harapan hidup kekal. Tetapi bahkan di dunia ini pun Tuhan pelihara saya. Banyak persoalan, banyak rintangan, banyak tantangan saya hadapi. Karena saya bukanlah orang yang hebat-hebat banget, orang yang pintar-pintar banget. Dan bahkan saya di kampung itu, ya mungkin nggak seperti orang yang tidak dianggap lah. Karena saya terlahir dari keluarga berantakan, ibu saya gila, dipasung, dan saya dikatakan orangnya kena kutuk, termakan sumpah, kutuk 7 turunan. Tetapi Yesus telah menanggung kutuk itu semua untuk saya. Karena tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus menanggung segala kutuk manusia, termasuk kutuk saya. Sekarang saya di dalam Yesus Kristus diberi menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah. Dan itu tidak bisa saya alami ketika saya beribadah, ketika saya beriman dahulu. Saya bisa menjadi anak Allah ketika saya menerima Yesus. Karena saya dimeterai oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Saya ini milik Tuhan. Jadi sekarang walaupun banyak persoalan, kayak kemarin pun saya dilabel oleh seseorang. Saya ini ada seorang mualaf, ya saya sebut saja namanya Ani Kristianto, melabel saya sebagai penista agama, sebagai tamparagi. Padahal saya sudah bilang saya bukan tamparagi, saya ini Ali Umar, orang Sumatera Barat, seorang yang dikatakan murtadin, seorang murtad dari agama katanya gitu. Tetapi mereka mengatakan saya ini penista agama, dan saya ini tamparagi, padahal saya bukan tamparagi, mereka salah.
Tapi mereka tidak mau tahu. Bahkan Hani Kristianto bilang dia mau laporin saya ke polisi katanya. Bagi saya lebih bagus dilaporin ke polisi. Karena daripada karena ada yang banyak sekali saya lihat ancaman datang kepada saya, bahkan kepada anak saya, kepada keluarga saya. Karena saya dicap sebagai penista agama, seorang apa namanya, channel yang tanpa ragi itu ternyata orangnya adalah saya katanya gitu. Dan saya dicari-cari, mau disate lah, mau disalibkan, mau dibakar hidup-hidup lah katanya gitu. Tetapi saya percaya kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada saya mungkin sudah mati. Dari dulu saya sudah hampir mati. Sudah berkali-kali, bahkan oleh keluarga saya, oleh sakit penyakit. Saya sudah hampir mati. Karena iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan manusia. Tetapi Yesus datang untuk memberi saya damai. Yesus mengatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Dan itu saya alami. Banyak persoalan, banyak tantangan. Apalagi setelah saya keluar dari agama saya dahulu, saya dikatakan darah saya halal oleh keluarga saya. Tapi saya kebetulan kemarin saya sempat bekerja bersama orang Padang juga. Dan kebetulan di situ ada orang kampung saya juga di situ bekerja, dan akhirnya dia mencoba supaya saya bisa pulang ke kampung mendamaikan saya dengan keluarga saya. Karena ibu saya sudah meninggal dan saya ingin pulang ke kampung, paling enggak saya ingin ziarah lah ke kampung saya, ke kuburan ibu saya untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada ibu saya. Tetapi ponakan saya bilang, "Kalau saya ke kampung, kamu Kristen, kamu berdoa apa nanti di makam ibu kamu?" Gitu. Jadi itu juga yang dia tanyakan. Saya pikir, apakah ya memang di dalam Islam doa anak saleh itu bisa menolong orang yang sudah meninggal. Sedangkan saya diakui sebagai orang yang sudah murtad. Jadi bagaimana Allah akan mendengar doa saya, katanya gitu. Nah, sekarang begini saja. Kalau mereka memang bisa meyakinkan saya untuk kembali ke Kristen, saya siap, saya bilang. Ke Islam, saya siap. Tapi bisa nggak untuk sementara ini, misalnya saya tetap dengan keyakinan saya, dan Anda tetap dengan keyakinan Anda. Kan ada ayat yang mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bisa nggak kita tetap bersaudara? Saya bilang. Nah, di situ kan kakak saya yang tadinya mengancam saya, yang ingin membunuh saya itu, sekarang dia jadi itu, kepala suku di kampung saya. Cuman kata saudara ya ini orang kampung saya itu, dia coba fasilitasi saya. Katanya kalau saya harus kembali ke akar semula gitu. Saya baru bisa diterima di kampung. Maksudnya saya harus kembali ke agama dulu gitu. Dan saya sebenarnya ingin kembali asalkan dia bisa meyakinkan saya bilang. Kalau ini salah, salahnya di mana? Karena saya merasa dulu saya ingin mengenal Tuhan, sekarang di dalam Alkitab ini saya mengenal Tuhan. Gitu. Nah, paman saya bilang itu kan Alkitab itu kan sudah tidak asli lagi, sudah campur tangan manusia, katanya gitu. Dan saya ingin setuju dengan paman, saya bilang. Tetapi satu hal yang nggak bisa saya sangkal, justru saya mengalami kasih karunia Allah demi kemurahan Allah, kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Justru di dalam Alkitab itu melalui Yesus Kristus. Itu yang nggak bisa saya tak sangkal gitu loh. Bagaimana saya menyangkal pengalaman hidup saya? Karena waktu saya umur 20-an saja saya udah gemetaran. Karena dari tahun 80 sampai 85 itu saya tergantung obat.
Karena saya susah tidur, karena khawatir, karena apa saya kurang tahu, katanya karena, kena kutuk lah, kena sumpah, bahkan salah satu dokter pernah mengatakan ke saya, ya karena bisa, apa ya, kalau ibu saya kan sakit, dipasung, gila. Itu bisa dari keturunan, apa ya, kalau ibunya gila bisa anaknya menuruni itu. Entah itu dokter itu benar berkata seperti itu, entah bagaimana. Tetapi saya menyangkalnya karena di dalam Islam itu ada tobat nasuha. Sungguh-sungguh tobat kepada Allah dan itu bisa semuanya dipatahkan. Dan saya ingin menyangkal, sekalipun saya ingin mematahkan itu semua. Tetapi memang sepertinya kutuk itu, sakit penyakit itu nggak bisa lepas, sepertinya mengejar saya, membelenggu saya. Ketika saya terima Yesus lah, semua kutuk itu, semua belenggu itu putus. Dan itu yang nggak bisa, pengalaman itu yang nggak bisa saya tukar dengan yang lain gitu loh. Karena saya mengalami apa yang saya cari, apa yang saya inginkan, apa yang saya tanyakan tentang Tuhan, justru saya menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Dan bagaimana dikatakan Alkitab ini palsu, bukan firman Tuhan gitu loh. Karena justru semua yang ingin saya ingin bertanya tentang Tuhan, apakah ada Tuhan? Apakah benar Tuhan itu ada? Kalau ada, bagaimana cara mengenal Dia? Justru melalui Alkitab lah saya mengenal Allah yang benar itu. Justru melalui Alkitab lah saya mengenal Tuhan yang benar itu. Dan itu yang nggak bisa saya saya sangkal. Saya sangkal sendiri. Karena kakak saya, ya bagaimana Mar? Mau nggak kamu kita panggilkan Ustadz? Kita kembalikan kamu ke Islam gitu. Ya mau, saya bilang, asalkan dia memang bisa meyakinkan saya. Dan saya pernah dipanggilkan Ustadz oleh kakak saya waktu saya tinggal di Kebayoran Lama. Saya disuruh membaca surat Al-Fatihah. Sudah saya baca dalam bahasa Arab, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setelah saya baca dalam bahasa Arabnya, ustadznya bertanya kepada saya, "Kamu mengerti nggak maksudnya apa itu?" katanya gitu. Saya bilang di sini Pak, di surah Al-Fatihah ayat 6 di situ ada yang mengatakan, "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Di sini siapa yang minta petunjuk Pak? Saya bilang gitu. Saya bertanya begitu. Anehnya ustadznya malahan mengatakan, "Wah ini orang sudah betung. Sudah nggak bisa lagi diluruskan," katanya gitu. Akhirnya dia bilang karena dia nggak bisa jawab saya hanya bertanya, "Ya siapa yang minta petunjuk di jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus," gitu. Karena diyakini juga Al-Fatihah itu adalah, itulah salah satu-satunya surat Allah langsung yang berfirman katanya gitu. Jadi kalau Allah langsung berfirman, kenapa Tuhan minta petunjuk? Tuhan itu kan seharusnya memberi petunjuk gitu. Jadi pun kalaupun tunjuki kami jalan yang lurus, saya justru menemukan jalan, bukan sekedar jalan lurus. Saya menemukan di Injil Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kamu tidak bisa ke surga tanpa melalui aku." Dan jalan itu saya percaya karena Yesus datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya Yesus yang bisa memberi Roh Kudus, hanya Yesus yang bisa menjadikan saya anak Allah. Hanya Yesus juga yang bisa membenarkan saya. Jadi petunjuk apa lagi yang ingin saya cari? Karena saya ingin mendapat petunjuk
Dan Tuhan telah menunjukkan jalan kepada saya bahwa inilah firman Tuhan, kitab suci yang Tuhan memberi apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita untuk mengenal Dia. Di sini saya menemukan Tuhan. Dan saya ingin mendapat petunjuk dari Tuhan. Alkitab ini sanggup memberi petunjuk kepada saya. Dan itulah alasannya kenapa saya, walaupun dikatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, sudah campur tangan manusia, dan saya lebih percaya dengan pengalaman hidup saya daripada omongan orang yang tidak mengalaminya. Karena saya mengalami apa yang ingin saya cari, apa yang ingin saya alami, tentang bagaimana cara mengenal Tuhan, saya alami. Justru melalui Alkitab ini, saya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan saya tidak pernah mengalami Tuhan di dalam kitab yang lain. Ya kalau dia mengalami, kalau ada orang yang merasa mengalami tentang apa yang dia imani itu, ya silahkan dia bercerita tentang, seperti saya bercerita sekarang. Saya bercerita sekarang bukan karena saya mencari agama, saya tidak pernah mencari agama. Karena saya ingin hanya mencari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberi dirinya dikenal oleh saya. Ya siapa saya? Saya orang berdosa yang tidak pantas juga mendapat kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, segala kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah, itu saya alami. Apalagi yang saya cari. Saya mencari dan saya mendapatkannya. Itulah yang saya, yang tidak bisa saya, ancaman manusia, ancaman sakit penyakit, penderitaan, kesusahan. Bahkan ketika saya keluar dari, ketika saya jadi Kristen, saya waktu itu kebetulan kerja sama orang Padang, saya sama orang kampung saya. Ada kakak saya di situ, ada keluarga dekat saya, ada saudara-saudara saya kampung, orang Padang. Tetapi karena saya mempercayai Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan mereka menulis di sebuah, di depan televisi itu, televisinya dimatiin, tetapi ada tulisan, si Umar, orang Kristen, kayak babi, harus keluar dari rumah ini. Saya pikir siapa lagi yang iseng-iseng menulis seperti ini gitu. Tetap saya robek itu, tulisan itu, datang lebih besar lagi. TV nggak pernah dihidupin lagi. Yang ada di depan TV itu cuman si Umar orang Kristen kayak babi, harus keluar dari rumah ini. Ada ancaman juga, saya mau dibunuh. Di situ banyak orang kampung saya, saudara saya. Dan saya minta perlindungan kepada RT setempat. Pak, saya ada ancaman ini, saya minta ada apa ya? Karena Pak RT itu sekalian dia juga pernah jadi imam sholat saya. Dia kayaknya orang cukup pengaruh juga di sana, supaya saya didamaikan. Ya supaya kakak saudara-saudara saya diberi pengertian lah gitu, karena saya terancam gitu. Tapi Pak RT-nya bilang, wah ini masalah keluarga, saya nggak bisa ikut campur katanya. Kalau kamu kembali ke Islam, ini selesai masalah katanya gitu. Aduh, akhirnya karena saya lihat tulisan itu serius dan saya terancam, ya saya terpaksa keluar dari situ. Padahal saya belum mengenal banyak orang dan kenalan di Jakarta. Tetapi karena ancaman itu, pada waktu itu saya punya buku-buku, ya buku-buku agama lah. Ya saya dulu banyak belajar tentang agama itu melalui buku-buku Kiai Buya Hamka. Nah, jadi ada buku-buku tentang agama. Dulu kalau ada tentang Allah, tentang Tuhan, buku itu pasti saya beli. Dan ada buku itu setumpuk buku
Itulah dengan buku itulah saya pergi ke Taman Puring, saya jual buku itu padahal harganya ada yang 25.000, ada yang 15.000 pada itu tuh. Begitu banyak buku itu cuma ditawar 15.000. Dia nggak mau naik lagi. Udahlah dengan uang 15.000 itulah saya melalang buana di Jakarta ini. Saya pernah tidur di bawah jembatan.